Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Arif Ababin dari kelas EPA 2018 ingin memaparkan sedikit mengenai materi dari ekonomi pembangunan yang berjudul adalah kemiskinan. Sebelum kita jauh membahas tentang kemiskinan pada pagi hari ini, kita harus mengetahui dasar-dasar dulu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari kemiskinan itu sendiri. Yang kedua ada penyebab dari kemiskinan itu sendiri. Terus yang ketiga ada dampak dari kemiskinan. Yang terakhir adalah cara mengatasi kemiskinan. Banyak para ahli menyampaikan dalam teorinya, contohnya sendiri adalah Surjono Sukamto, mengatakan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri. Terus yang kedua ada teori yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk memformalitaskan kekuasaan organisasi politik, jaringan, barang dan jasa, dan juga pengetahuan sosial. Itu disampaikan oleh ahli yang bernama Friedman. Friedman juga mengatakan bahwa untuk memformalitaskan kekuasaan dari suatu organisasi politik itu butuh kekuasaan yang mana tidak bisa untuk disetarakan. Jadi dalam faktor kemiskinan itu sendiri, dari pengertian kemiskinan itu, seseorang yang tidak bisa bersinergitas antara kekuasaan organisasi sosial politik, jaringan, barang dan jasa, dan pengetahuan sosial, maka bisa dikategorikan bahwa orang tersebut dikategorikan sebagai kemiskin atau orang miskin. Ya. Yang selanjutnya adalah dari teori Gilling and Gilling, kondisi di mana seseorang dapat atau tidak dapat untuk menstabilkan pada kondisi sosial, baik ekonomi, politik, dan juga pendidikan. Nah, dari ketiga ini sendiri, mulai dari Surjono Sukamto, Friedman, dan juga Gilling and Gilling, sama halnya atau dari garis besarnya adalah mengenai faktor sandang, pangan, dan juga papan. Perlu kita ketahui bahwa ketiga faktor tersebut menjadi trilogi dasar untuk mencapai sebuah kehidupan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada penyebab dari faktor kemiskinan itu sendiri. Ada 5 faktor yang menyebabkan kemiskinan di suatu negara. Yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada angka pengangguran yang tinggi. Yang ketiga ada tingkat pendidikan rendah. Ada bencana alam dan juga distribusi yang tidak merata. Yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk agak sangat sinkron bahwa di suatu negara tidak diimbangi antara laju pertumbuhan penduduk dan juga IHK itu sendiri. Nah, dari pendapatan dari per kapita yang tidak bisa untuk distabilkan akan mengakibatkan beban yang ditanggung oleh suatu negara. Nah, yang kedua ada angka pengangguran tinggi. Mustahil bahwa suatu negara jika masyarakat yang memiliki angka pengangguran yang tinggi, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara berkembang. Contohnya saja negara Indonesia. Angka pengangguran di suatu wilayah tidak dikomplekskan. Pasti di suatu wilayah setiap otoda di Indonesia memiliki angka pengangguran baik rendah maupun tinggi, tapi sama aja. Yang ketiga ada tingkat pendidikan rendah. Pendidikan yang diwajibkan 12 tahun. Masa pendidikan di Indonesia sudah diterapkan pada zaman era Soeharto. Namun kenyataannya, jika kita melesi pada di desa-desa, banyak di perdesaan masyarakatnya putus sekolah maksimal SMP. Ini kenapa? Ya mungkin gara-gara kekurangan biaya. Yang kedua ada tidak sinkron antara otak dan juga biaya juga. Yang ketiga adalah faktor dari cuan. Nah, perlu kita ketahui jika suatu negara tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang cukup, ya contohnya yang kita mampu bahwa kita bekerja di suatu negara, kita mampu bekerja di suatu perusahaan, pasti ada minimal dan juga maksimal dalam untuk mencapai suatu pendidikan. Pasti ditanya pendidikan akhirnya apa, itu pasti ada. Yang diprioritaskan adalah pendidikan yang tinggi dan memiliki skill yang relevan atau yang tinggi juga. Yang keempat adalah bencana alam.
Di suatu negara mustahil bahwa bencana alam bisa mengakibatkan kemiskinan. Contohnya saja di suatu negara di suatu daerah jika terjadi bencana alam, maka luluh lantah segala perekonomian, kesehatan dan juga itu pasti sangat diperlukan. Bencana alami tidak hanya tsunami, tidak hanya pandemik pun juga bisa dikatakan sebagai bencana. Contohnya saat ini perekonomian macet, kesenjangan macet, juga pendidikan pun juga terbatas seperti itu. Tapi dari hal terbatas itu kita harus bisa untuk memaksimalkannya. Yang terakhir adalah distribusi yang tidak merata, KKN, kolusi, korupsi dan juga nepotisme. Indonesia gak usah kaget, banyak koruptor yang senyum-senyum ditangkap. KKN, nah itu adalah kata yang tidak asing di Indonesia, bukan kuliah kerja nyata, tapi adalah korupsi, kolusi dan juga nepotisme sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, malah menjadi budaya atau keturunan anak cucu yang juga saya nggak tahu. Tapi korupsi atau kolusi dan juga nepotisme itu adalah ketiga hal yang menjadi kebobrokan suatu negara. Karena apa? Dia hanya mementingkan suatu golongan tanpa mementingkan golongan lain. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri tanpa kemaslahatan umat itu sendiri. Selanjutnya ada dampak dari kemiskinan. Yang pertama, ada kriminalitas meningkat, angka kematian tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran, dan munculnya konflik di masyarakat. Yang pertama dulu kita bahas, kriminalitas meningkat. Orang miskin akan menghalalkan cara untuk memenuhi perut dia. Tidak salah, dan juga dia menganggap halal bahwa mencuri, mencopet, dan juga membegal itu adalah kegiatan hal menurut mereka. Yang jelas yang menjadi prioritas adalah keluarga dia, bisa makan atau tidak. Tapi di satu sisi itu akan melanggar hukum negara. Yang kedua ada angka kematian tinggi. Tidak mustahil jika seseorang menganggur, tidak memiliki penghasilan tetap dan juga beban dari keluarganya sangat tidak relevan, pasti angka kematian akan tinggi. Untuk makan sehari-hari dia tidak cukup, apalagi untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga itu sendiri. Selanjutnya, angka pendidikan tertutup. Ya iyalah, kalau tidak ada biaya, mau motivasi apa lagi? Kalau seandainya dan pemerintah tidak peduli, banyak program yang dibicarakan pemerintah, tapi nanti ada segmen selanjutnya. Kita bahas saja dampak dari kemiskinan. Akses pendidikan tertutup. Dari akses pendidikan tertutup itu kenapa orang miskin tidak bisa sekolah? Ya dia sudah merasa tidak mampu untuk melanjutkan. Contohnya saja jika dari lulusan SMP atau SMA mau melanjutkan ke strata sarjana atau diploma, pasti yang memberikan pertama ada apa? Biaya. Tapi yang tersebut tidak berpikir bahwa di kampus pasti ada namanya beasiswa apabila mereka mampu dan juga berani untuk menyelesaikan persyaratan tersebut. Tapi kita kembalikan kepada orang-orang yang mengalami keterbelakangan dari penghasilan. Ya tidak salah mereka, tapi itulah faktor yang menyebabkan dampak dari kemiskinan sendiri. Akses pendidikan tertutup. Oke, selanjutnya pengangguran. Sudah saya katakan pada poin kedua tadi, angka kematian tinggi akibat orang-orang yang menganggur. Kenapa pengangguran mendapat dampak kemiskinan? Ya iya, kalau nggak bekerja, ya namanya nganggur. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Kan belum tentu pekerjaannya apa. Maka disitulah dari kemiskinan itu sendiri untuk memompa kebutuhan dari perut keluarga dan individu itu sendiri. Yang terakhir, saya sangat kaget bahwa dari dampak kemiskinan bisa memunculkan konflik di masyarakat, kesetaraan sosial, kesenjangan sosial, keberagaman.
status, suku, dan budaya dianggap selalu salah di mata orang yang saling berseberangan, apalagi dia saling berinteraksi, berkompetisi untuk mencapai suatu hal yang dinamakan untuk memperoleh suatu pekerjaan. Kita tidak tahu bahwa di berbagai negara, berbagai wilayah yang dicari itu satu kekayaan, maka mereka saling berlomba-lomba, namun tidak berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, namun dia berlomba-lomba untuk mencukupi kebutuhan sendiri tanpa mementingkan kebutuhan orang lain atau kelompok itu sendiri. Dia hanya memprioritaskan pada perutnya sendiri tanpa memikirkan A, B, C, D orang-orang yang ada di sini. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling berjuang bersama, saling bertoleransi, harap memiliki sadar dan juga kepekaan kepada tetangga kita, masyarakat. Juga yang terpenting adalah memprioritaskan hal yang membuat kamu nyaman dan juga bahagia. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi kemiskinan. Di berbagai wilayah, berbagai otoritas daerah atau di negara pun, berbagai negara pun, cara mengatasi kemiskinan berbeda-beda. Namun saya kelompokkan ini seumpama ada di negara Indonesia. Langkah jangka pendek saja. Yang pertama, mengurangi kesenjangan antar daerah. Bisa dimulai menggunakan atau memperbaiki sarana dan prasarananya yang terkait mengenai masalah penyediaan air bersih, terus jalan raya, jembatan, atau yang lebih sinkron adalah melakukan retribusi sumber daya alokasi khusus. Ketiganya sangat penting, baik dari penyediaan air bersih. Seumpama di desa tersebut musim kemarau atau tidak musim kemarau, air adalah sumber kebutuhan yang harus ada di setiap rumah, di suatu keluarga itu sendiri. Ada perluasan kesempatan bekerja. Pemerintah tugasnya adalah bantuan secara stimulan. Tadi yang pertama adalah retribusi sumber dana alokasi khusus, seperti BLT, bantuan dana desa, atau itu. Yang ini adalah bantuan dana stimulan. Apa sih bantuan dana stimulan itu? Nggak usah panjang lebar mengenai tentang pengertiannya, contohnya saja. Dana stimulan itu bisa berwujud seperti memberi modal pinjaman, terus meningkatkan investasi, revitalisasi distribusi, dan juga membuat kampung padat karya. Nah, itulah dari cara untuk mengatasi kemiskinan di suatu wilayah. Dalam tanda kutip, kita lebih spesifik daerah atau desa. Jika suatu keluarga diberikan atau leluasa untuk dari pemerintah untuk diberi modal pinjaman, bisa digunakan untuk usaha, untuk investasi, dan juga revitalisasi distribusi. Itu pun juga masih bisa. Nah, revitalisasi distribusi ini maksudnya dalam kategori industri market. Ya, yang terakhir, selanjutnya dari dana stimulan itu sendiri ada membuat kampung padat karya. Nah, ini adalah pemeran pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Apakah mau ya kembali ke diri kita sendiri? Apakah kita sudah nyaman dengan kemiskinan kita? Maksud kemiskinan Anda? Ya, monggo silakan hidup senyaman mungkin. Tapi kalau kita ingin berjuang maju, ya membuatlah sebagai gebrakan baru yang akan membuat kampung padat karya yang berguna untuk pribadi dan kelompok. Oke, yang poin ketiga ada hak dasar setiap masyarakat miskin. Pemerintah wajib tahu dan juga pemerintah wajib untuk melaksanakannya. Yang pertama, pendidikan gratis. Apalagi pendidikan? Kan saya sudah bilang pada poin ketiga tadi yang mengenai dari dampak dari kemiskinan adalah merombak ke segi pendidikan yang sangat tinggi. Pemerintah harus menggratiskan pendidikan, harus bisa memfasilitasi untuk masyarakat miskin untuk menunjang ke pendidikannya.
Ya, simpel saja. Pemerintah pada saat ini sudah mengeluarkan kartu-kartunya dalam segi pendidikan. Itu adalah kartu Indonesia Pintar. Nah, juga bagus, baik. Namun masih ada yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, jaminan sosial yang berupa kesehatan, jaminan keselamatan kerja. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang kedua adalah jaminan sosial, meliputi kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Ini sangat penting bagi miskin. Nah, kenapa kok jaminan sosial itu sangat penting? Saya kalau seumpama orang miskin tidak mendapatkan itu secara cuma-cuma atau gratis atau tidak dibantu oleh pemerintah, dapat penghasilan dari mana? Saat ini sudah baik dan sudah bagus pemerintah untuk menggelontorkan program-program kerja, mulai dari kartu prakerja, mulai dari kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan juga Indonesia Kuliah. Sudah baik. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah tepat sasarankah itu? Korupsi, kolusi, nepotisme itu menjadi akar, sudah menjadi budaya di negara Indonesia ini. Yang terpenting pemerintah harus berani untuk merubah atau untuk menghilangkan budaya yang licik tersebut. Hak dari masyarakat adalah untuk perlindungan sosial, seperti Pancasila dan Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama rata, sama rasa, baik itu tingkat menteri, baik itu tingkat petani, baik itu tingkat DPR atau tingkat nelayan, itu sama saja. Sekali hukum tetap hukum yang tertera pada pidana ataupun perdata. Nah, cukup sekian dari saya, Anas Arif Ababil, NIM 180231100021, Ekonomi Bangunan A 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pesan saya, kita sebagai generasi muda selayaknya kita sebagai mahasiswa yang memiliki trilogi dasar, Agent of Change, Social Control. Nah,